11971 dari IAT 4B. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan sedikit tentang tahapan dakwah Rasulullah SAW. Kegiatan dakwah Rasulullah SAW memiliki dua periode, yang mana periode Makkah dan periode Madinah, dan ada juga metode dakwah Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umatnya. Tahapan yang pertama adalah periode Makkah. Periode Makkah memiliki dua fase, yang mana yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini telah berlangsung selama 3 tahun. Rasulullah SAW tidak langsung menyampaikannya kepada masyarakat karena menghindari tindakan-tindakan buruk dari kaum Quraisy yang fanatik akan kemusyrikannya. Rasulullah SAW mendekatkan dakwahnya ini kepada orang yang memiliki hubungan kerabat ataupun kenal baik sebelumnya. Orang yang pertama masuk Islam adalah istrinya, yaitu Siti Khadijah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Zaid bin Harisah dan lainnya. Setelah 30 orang yang telah masuk Islam, maka Rasulullah SAW akan memilih rumah salah satu dari mereka sebagai tempat pembinaan dan pengajaran. Dapat kita simpulkan pada periode ini Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pembinaan dan pengkaderan untuk memantapkan akidahnya dan pembentukan sahsiyah Islamiyah dan pembentukan kelompok dakwah. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan dan pengikutnya setelah datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah secara terangan ini mendapat kekerasan dari orang musyrik Makkah. Pada tahap ini pengikut Rasulullah SAW juga diuji keimanannya setelah mereka mendapatkan binaan secara 3 tahun. Pada tahap ini juga diuji pemikiran orang ataupun bertentangan pemikiran Islam dan pemikiran jahiliyah. Pada tahap ini berlangsung secara 10 tahun. Yang kedua adalah periode Madinah. Pada periode ini Rasulullah SAW melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama membangun masjid, yang kedua adalah Ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga adalah membuat perjanjian, yaitu ataupun membuat undang-undang pada istilah zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah strategi politik dan militer. Ada beberapa langkah. Yang pertama, mengirim surat kepada kepala-kepala Jazirah di sekitar Alab untuk mengajak mereka masuk kepada Islam. Dan yang kedua adalah memerangi kabilah-kabilah yang ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat. Tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan secara terang-terangan, maka orang kafir yang tidak suka kepada Rasulullah maka semakin benci kepada ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menghalalkan segala cara untuk menghambatnya. Yang pertama yaitu penghinaan, ancaman dan sisaan kepada Rasulullah. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir dan lainnya. Yang kedua,
penghinaan, ancaman dan siksaan kepada pengikut Rasulullah SAW sebagaimana yang dirasakan oleh Bilal yang disiksa oleh majikannya. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan dan wanita. Yang keempat, bujukan untuk bertukar sesembahan ataupun seserahan. Yang kelima, membujuk atau memprovokasi Abu Thalib. Yang keenam, membujuk dan memprovokasi masyarakat Makkah. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.